Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku se-Nusantara, Malaysia, dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu ya. Kita lanjutkan dari video yang kemarin, lanjutan motor RX yang kemarin ya. Tapi kali ini kita berfokus di pompa oli. Kebetulan memang lagi pas bongkar pompa oli, jadi sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ya. Terkadang kalau nggak hanya menjawab di komentar sih, kalau pas kebetulan ada momennya ngerjain apa yang ditanya ya saya sekalian jawab di video seperti ini lur. Kemarin ada pertanyaan juga, bang, pompa oli saya kenapa bocor, terus sistem kerja, dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang selalu saya sempatkan jawab satu persatu ya. Kalau aku memang sempetin jawab ya lur ya, tapi kalau dari sekian banyak ada 1-2 yang lewat ya maaf aja lur, mungkin notifnya kelewat ya, tapi pasti aku balas. Kalau 24 jam pasti aku balas. Cuman kalau ada kesempatan momen yang pas seperti ini, aku pasti balas di di video ya. Sebelum dibuka seperti ini lur, nih selang dari ini ya, dari tabung oli samping ya, dipampat dulu. Tapi ini berhubung karena di tabung oli sampingnya udah kosong, memang udah habis, jadi nggak apa-apa langsung saya buka seperti ini. Tapi kalau teman-teman buka ini sebaiknya dipampat dulu ya, ditutup dulu supaya olinya nggak kemana-mana. Untuk membukanya di sini sederhana lur, di sini ada dua baut ini ya, kanan kiri. Cuman hanya membuka dua baut ini aja, kanan dan kiri, langsung bisa kebuka pompa olinya ya. Jadi kita coba bongkar ya lur, ada apa dalamnya, seperti apa. Jadi di sini selang untuk masuk dari dari tempat oli samping tadi, selang yang ini, yang besar ini, langsung ke sini masuk. Nanti dipompa di sini, nanti masuknya di sini ya, masuk dari sini. Nah nanti dari sini ini yang disedot sama karbu. Dari sini ada selang dari sini langsung ke karbu ya, langsung ke karbu. Oke, sederhana sekali. Cuman ada dua selang di sini. Nggak ada 3 selang, nggak ada. Jadi selangnya hanya ada 2 ya lur ya, nggak lebih ya, hanya 2 doang. Oke, yang seperti tadi. Ini dari selang dari tempat oli samping, terus disedot sama pompa oli, sama ini nanti di sini kita bongkar ya. Nanti ini dari sini, nanti dari dalam muter dari sini, nanti disedot sama karbu, masuk ke karbu sini. Makanya ini nyedot lur. Kalau ini nggak ditutup, kondisi nggak punya pompa oli ini nggak ditutup, gasnya nggak bisa langsam, tinggi terus. Karena ini nyedot udara ya kan, kalau nggak ada oli samping. Oke, langsung aja. Yang pertama saya menjawab pertanyaan sedulur kita kemarin, bang, gimana cara bedain pompa oli Ereking RX yang ori sama yang KW. Jadi simpel aja, yang ori dia ada merek nih, tuh kelihatan nggak? Jadi kalau yang ori dia ada seri tersendiri dari pabrikannya lur. Jadi kalau di sini nih tuh ada USPAT tuh, ada seri nomornya sendiri. Ini beda-beda loh nomornya nih setiap pompa oli ya. Biasanya kalau Ereking 3KA gitu. Ini sama sih, yang Ereking RX juga ada serinya di sini USPAT. Tapi kalau yang KW itu polosan aja, nggak ada seri apa-apa. Juga dari finishingnya lebih. Yang paling gampang lur bedain ori sama KW itu ya itu finishingnya aja tuh, kerjaannya bagus lah, pabrikan Jepang ya, atau pabrikan Yamaha Pulau Gadung. Di sini ada setelannya tuh, ada seri juga di sini. Kurang mengerti ya, kalau mengerti tentang seri ini silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, next, semoga jelas. Kita langsung coba bongkar dalamnya ya. Dari sini dulu nih, dari kepalanya dulu. Kalau nggak ada kunci yang kecil ini, pakai tang juga nggak apa-apa, pelan-pelan aja lur ya. Untuk pemula kalau bongkar-bongkar itu biasanya diurut. Misalkan dari sini nih diurut, nanti habis itu bongkar ini, taruh di sininya, diurut untuk pemula ya, karena untuk menghindari penyakit lupa ingat, lupa mana lagi kuncinya. Nah di sini ada stopper ya. Stopper ini untuk
Kalau kita ini kan fungsinya di sini ntar nyantol buat tali gas nih. Oh, bukan, maksudnya dari tali gas nyabang dua gini talinya untuk ke tali ini pompa oli, seling pompa oli ya. Nah ini ditarik, net, ya kan. Nah ketika gasnya diulur dia mentok segini. Nah ini kita buka ya. Kita buka menggunakan tang saja. Hati-hati. Bang, kok pakai tang bang, nggak ada alat yang lain. Ini mencontohkan bahwa misalkan kalian di rumah itu nggak punya alat-alat yang lengkap. Sambil diputar ya lurnya, soalnya ini ngedrat ya. Ini ngedrat di dalam sini. Nggak hanya seperti ini bautnya ya, kadang baut plus juga, baut apapun yang kecil juga bisa untuk menahan ini. Yang penting stopper ya fungsinya ya. Karena kalau nggak ada dia, kalau nggak ada stopper tadi dia bablas tuh. Bablas. Oke. Langsung aja lur. Tadi habis stopper tadi kita buka ini. Kita urutkan seperti ini nih. Diurut 1 2 3 4 5 terus sampai 100. Nah, terus ini pernya, ada pernya ya. Selanjutnya kita akan membuka ini. Untuk bisa membuka pompa olinya ini atau as pompa oli ya, kita buka dulu ke 4 baut ini. Ini tadi ada 1 baut, harusnya ada 1 baut lagi nih. Oke. Kita buka dulu ke 4 baut ini. Sepi banget ya. Musik. Setelah keempat baut ini terbuka, langsung bisa diangkat ini ya. Perlahan-lahan lur. Nah, di dalam sini ada sealnya ya. Hati-hati. Nggak perlu dicongkel juga ya. Nah, biasakan urut seperti ini kalau membongkar untuk pemula. Untuk pemula ya. Biasakan urut. Nah, ini ada sealnya di dalam sini. Nah, inilah as pompa olinya. Nah, ini kalau seperti ini contoh yang salah lur ya. Aku contohkan contoh yang salah. Dicongkel-congkel seperti ini nggak usah, nggak perlu. Kecuali kalau sealnya rusak. Ini nggak perlu. Nah, mengakali menyongkel seperti ini dilarang ya. Jangan, kecuali sealnya rusak dan perlu diganti. Lur, nih langsung aja kita keluarkan as pompa oli ya. Ini as pompa olinya nih. Oke, kita urutkan dulu, nanti kita ulas ya. Nah, ini sealnya, ada sealnya ini. Kalau ini rusak, bocor pastinya. Jadi kalau kebocoran dari seal pompa oli itu penyebabnya dari sini. Banyak ya. Nggak hanya ini doang sealnya. Oke, next. Setelah itu tadi kita lanjut ke sini. Nah, ini hampir mirip dengan flywheel ya, roda gila, cuman ini versi kecil. Nah, ini tabungnya. Di sini untuk memutar oli ya. Untuk oli diputar-putar di situ ntar. Bagaimana teknisnya nanti. Nah, ini lur, budayakan urut seperti ini ya. Tuh 1 2 3 4 sampai 100 diurut untuk pemula, sekali lagi untuk pemula. Oke, lanjut, kita akan simak ini. Nah, ini adalah as pompa oli, ini jenderalnya lur, ini apa ya, masternya, jenderalnya. Kalau nggak ada ini ya nggak jalan, pompa olinya nggak bisa, nggak aktif. Oke, sistem kerjanya seperti ini lur. Nih pompa oli, as pompa oli masuknya ke sini ya. Jadi asnya ini masuk ke sini, masuk ke dalam bulatan ini. Di sini ada sealnya juga ya, kecil. Nah, di sini nanti akan diputar. Dia akan berputar gear ini, maka naik turun asnya memompa olinya ya. Oke, sekiranya seperti itu lur ya. Tapi ini memang miring seperti ini ya. Jangan dikira nanti rusak, tapi memang miring seperti ini. Tuh, teksturnya memang miring seperti ini. Fungsinya untuk memompa dari as pompa oli tersebut. Nah, ini di bawah muter ntar. Posisi mesin hidup dia muter ini, des, terus muter. Nah, ini ketika dia naik memompa oli, turun, naik lagi, memompa lagi, turun lagi. Kira-kira seperti itu. Semoga jelas.
Oke lur, nah itulah seperti itu, dia nyedot ya. Ketika di atas seperti ini dia nyedot ya, nyedot oli ya, turun dia dorong, ketika naik dia menarik lagi, terus seperti itu sistemnya. Oke lur, semoga dimengerti ya. Oke, di sini adalah markasnya, istilahnya tempat dimana oli samping itu diputar dan didistribusikan. Nah, ini juga sering mampet, sering rusak. Di sini dalamnya ada pelor juga, kalau dia macet itu pompa oli juga nggak jalan. Kalau ini dari pompa, dari oli samping ya, dari tabung oli samping. Nah, kalau ini sering rusak nih, kendalanya tuh sering macet pelornya di dalam telur. Oke, untuk mempersingkat waktu lur, ini kita anggap sudah selesai membersihkannya ya. Saran dari saya, gunakan carbo cleaner, jangan menggunakan bensin. Saran dari saya, gunakan carbo cleaner ya. Kita lanjut pemasangan seperti tadi, karena udah diurut untuk pemula, jadi memasangnya lebih gampang. Oke, kita mulai dari sini, kita urut dari bagian belakang ya. Perlahan-lahan ini masangnya bisa kita putar perlahan-lahan ya, sampai masuk seperti ini. Dicek juga putarannya dia main nggak. Selanjutnya ini bagian ini. Sebelum ini caranya bisa bagian as dari itu tadi ya, dari pompa oli bisa bebas, yang penting urutan sebagaimana tadi kita bongkar, begitu juga dengan kita memasangnya lur. Jangan sampai lupa. Untuk pemula ya, kalau yang udah master nggak perlu, bisa. Oke, seal ini dicek lagi, jangan sampai rusak. Nah, di sini ada tonjolan untuk as dari pompa oli ini. Di sini ada stoppernya juga ya. Masukkan pelan-pelan, kelihatan ya lur ya, ada coakannya di situ untuk stopper dari as pompa oli tadi. Oke lur, maaf tadi tak tinggal lama sebentar, nyiapin kopi dulu. Oke, lanjut. As dari pompa oli ini kita sambungkan ke sini seperti ini. Sederhana ya, sederhana sekali lur. Sudah terpasang, kita pasang lagi. Nah, ini harus diputar-putar lur, karena dia hanya satu arah, satu tempat, nggak mau tempat yang lain. Diputar-putar terus sampai ketemu baut 4 ini yang pas. Nah, seperti ini. Terus putar lagi, kalau nggak pas seperti ini putar lagi. Oke, putar lagi terus, belum pas, putar lagi. Nah, sampai seperti ini, sampai pas. Oke, jika sudah pas, kita bisa pasang kembali baut keempat, 4 bautnya ya. Oke, seperti ini. Next, ini sudah terpasang, kita lanjut ke bagian luarnya, yaitu per dan bagian lainnya. Karena tadi udah diurut, jadi bagian memasangnya tinggal kebalikannya. Oke, sip. Oke, baut 4 ini setelah terpasang. Nah, di sini ada coakan. Coakan ini gunanya untuk menahan per. Per ini bebas ya, mau yang mana aja, bagian bawah atau atas bebas, yang mana aja yang masuk. Yang penting ini buat tempat dudukan per, lubang itu. Oke, setelah pernya masuk, kita paskan dulu, harus pas. Oke. Selanjutnya adalah bagian ini. Nah, ini fungsinya untuk penahan dari per juga, cuman bagian luarnya. Nah, ini ada titik yang kecil dan besar. Yang kecil itu untuk irit, yang kecil itu untuk boros. Jadi kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, Bang. Nah, ini nih yang kecil ini nih untuk irit. Kemarin bertanya, Bang, gimana cara setel pompa oli tanpa dari setel pompa oli? Oke, jadi begini kebetulan ya. Di sini ada lubang kecil dan besar. Ini akan kita gunakan. Nah, ujung per ini masuk di sini, di yang kecil atau di yang besar. Kalau yang di kecil dia irit. Kalau yang di besar
dia lebih boros. Oke, kalau kurang tepat tolong diluruskan di kolom komentar. Kira-kira seperti ini. Kalau yang dikecil itu dia memutarnya lebih sedikit, tapi kalau bagian yang gede mutarnya lebih banyak. Kita coba di bagian yang kecil. Oke, seperti ini. Ketika narik gas dari stopper ini ya, hitungnya ya. Tet, nah lebih pendek. Oke. Oke. Sebaliknya, jika di tempat yang besar tadi dudukan pernya dia lebih boros. Oke, kita lanjut. Stoppernya setelah kita pasang, kita lanjut ke bagian lainnya. Kalau udah seperti ini untuk pemula enak banget lur, karena udah diurut sebelumnya, jadi nggak lupa. Ini ada 2 ya, ini jangan sampai hilang 1. Ring tembaga ini ada 2. Ring tembaga ini ada 2, fungsinya untuk mencegah kebocoran. Oke, kalau seal aspal poli tadi bocor bisa dicegah lewat ini. Oke, ring ini kita pasang. Selanjutnya setelah ring besar ini ada ring kecil lagi. Nanti terakhir dengan murnya ya, dengan mur ini. Oke, kita pasang dan kita kencangkan kembali. Jangan lupa untuk diuji kembali main atau tidaknya ya lur ya. Cetak kayak kan, cetak harus main. Oke, sip. Selanjutnya kita coba pasang. Oh ya lur, jangan lupa kalau yang untuk yang keluar pakai masker ya dan cuci tangan. Oke, next. Ini aku hanya review videoin masalah pompa di luarnya aja ya. Di dalam sini sekiranya ada as, terus ada sama dia kayak pompa gitu juga, terus dalamnya ada gear plastik gitu. Oke, ini kita coba pasang di sini. Itu dudukannya hanya ada 2 ya, hanya ada 2 dudukan bautnya. Oh, juga ada pertanyaan kemarin dari teman-teman, Bang, untuk pompa oli yang air racking baru sama air racking lama sama nggak? Bisa nggak kalau dipasang? Jadi kalau kamu belanja sama asnya ini nih, nah as ini 1 set pasti bisa. Belanja pompa oli air racking new 1 set dipasang di air racking yang lama bisa. Sebaliknya, beli pompa oli air racking lama 1 set dipasang di air racking baru bisa. Intinya 1 set karena asnya beda. Oke, langsung. Ini selang ini dari karburator, dia hanya 2 selang, jangan sampai tertukar ya. Nah, masuknya ke sini yang kecil. Sedangkan yang besar dari tabung oli samping ke bagian yang sebelah sini. Ya. Kita kencangkan dulu bautnya. Sangat sederhana sekali lur. Ini tidak masang kabel ke gas ya, karena memang dibuat mati seperti ini. Oke lur, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian selalu sehat-sehat semua. Yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Yang sudah berjodoh segera menikah. Yang sudah nikah cepat punya momongan. Mari kita berdoa semoga negeri ini cepat terbebas dari wabah yang mematikan ini. Tetap pakai masker dan kemana-mana harus cuci tangan ya lur ya. Dijaga dengan baik. Salam Raja. Abra.